Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Money Maker, teman-teman. Kita hari ini coba membahas tentang conveyor ya. Lama tidak membahas conveyor. Kebetulan ini ada project atau produk pesanan conveyor dengan tegangan kecil. Conveyor mini tegangan antara 2 volt sampai 5 volt ke atas masih bisa kita pakai. Kemudian ini ada tempat sensor TCS atau sensor warna 3200 dan sensor warna yang lain ataupun sensor kamera, tapi kalau untuk sensor kamera bisa dinaikkan lagi. Kalau ini khusus untuk sensor warna yang TCS, teman-teman. Nah, ini konveyornya ukuran 50 panjangnya kali 8 cm. Kemudian seperti biasa ini sudah saya posting videonya, video uji cobanya di short video saya, bisa dicek nanti. Sekarang kita akan membahas tentang rangka dan cara membuat ini bagian holder atau bracketnya sensor ya, teman-teman. Kita lepas dulu. Ini ada dua kiri dua kanan untuk bautannya. Nah, ini bautan kiri kanannya, dan kemudian cara membuat bracketnya seperti ini, teman-teman ya. Barangkali nanti bermanfaat untuk rekan-rekan atau teman-teman yang mau membuat sendiri. Ini kita bahannya pakai yang sama, yaitu PVC sheet ukuran 3 mili. Nah, 3 mili seperti ini, teman-teman. Ini 3 mili ini. Ya. Cukup cocok untuk conveyor. Dan ini cuma seperti ini, teman-teman. Ini jadi rangka kiri, kemudian ini tutup kanan, dan yang atas ini disesuaikan dengan lebar. Misalnya kita punya lebar ini 8 cm ya, kemudian ini 3 mili, ini juga 3 mili, berarti 8,6 totalnya untuk lebarnya. Berarti ini kita pasang, kita potong juga 8,6. Seperti ini cara masangnya, pas nanti. Jadi dia bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan atau sesuai bendanya, teman-teman. Kemudian bagian ini, maaf ya, kita buka dulu. Nah, bagian depan ini, bagian dalam. Nah, ini kita kasih sekitar 1 cm, kita potongkan PVC sheet, kemudian dibuat untuk rangka kekuatan bagian lebarnya seperti ini. Nah, setelah itu bagian bawah juga seperti itu, teman-teman. Kita gunakan pakai lem Korea atau lem G, bisa lebih mudah. Kemudian kalau untuk sensor warna, biasanya klien kita atau rekan-rekan yang pesan di kita itu biasanya kita pasang tutup atau request tutup supaya cahaya dari luar itu tidak begitu berpengaruh terhadap pembacaan sensor, teman-teman. Ini bahannya sama, bahannya belt, kain belt spoon ini sama dengan bahan yang saya pakai untuk penutup. Tinggal kita buat seperti itu ya, seperti ini, teman-teman. Kita potong-potong supaya benda itu bisa masuk dan keluar dengan mudah. Untuk lemnya juga tetap kita pakai lem, maaf kalau ini lemnya beda, ini kita pakai lem Kastol yang kuning, teman-teman. Ini bekasnya ada lem Kastol kuning, jadi dilem aja bagian sini, kemudian kita potong seukuran sekian. Kalau ini 4 cm, teman-teman bisa pakai 5 atau 6 tergantung ketinggiannya sebenarnya. Setelah itu kita potong dengan gunting seperti ini. Nah, cukup simpel. Dan yang tadi saya sebutkan 6,8 itu seperti ini, teman. Ini ada lem-leman atau sambungan. Ini total ke bawah itu 8,6 sesuai dengan lebar dari konveyornya, supaya dipasang lebih pas seperti ini naik turunnya ya, teman-teman. Dan biasanya tata letaknya kan berada di depan ya, teman-teman. Karena konveyor produk kita ini jalur jalannya itu ke belakang, jadi dia menarik dinamo di sini, teman-teman.
dinamo di belakang, kemudian ini akan menarik seperti ini. Bentar ya. Nah, ini akan menarik seperti ini teman-teman, menarik ke belakang supaya lebih kuat. Kemudian tata letak bracketnya pasti berada di depan, rata-rata seperti ini, karena nanti berhubungan dengan pendeteksian sensornya di depan. Kemudian biasanya di bagian belakang ini ada semacam penyortir ya teman-teman, biasanya pakai servo atau pakai mekanik yang lain. Ini ada sortiran. Jadi ketika kalian pasang sortiran berada di belakang sini, ini cukup kita rendahkan. Misalnya kalau defaultnya bawaannya seperti ini, ada sekatnya sekitar setengah sentimeter. Ini sekat ya teman-teman, untuk menghalangi benda supaya tidak keluar dari jalur konveyor. Nah, ketika di sini ada servo atau penyortir, ini harus kita turunkan, kita potong dengan cutter seukuran permukaan beltnya. Nanti supaya ketika ini membuang benda, itu benda akan jatuh. Begitu pula dengan ketika teman-teman pasang servo atau penyortirnya banyak, ada 3 misalnya, kiri, kemudian kanan, kemudian kiri lagi, berarti semua ini harus dipotong seukuran permukaan belt, atau tidak usah memakai sekat bagian kiri kanan, biar lebih mudah tanpa memotong sekatnya. Oke, cukup seperti itu teman-teman kalau membuat bracketnya, bracket sensor. Ini bisa diadaptasi teman-teman, kalau mau membuat silahkan dicek di beberapa video saya, banyak sekali contoh-contoh produk yang sudah saya tampilkan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita potong yang terakhir. Setelah ini jadi beres, kita tandai kiri kanannya. Kalau ini ada potongan yang sedikit, berarti dia sisi yang satunya. Kalau ini yang lurus, berarti sisi yang sini. Nah, seperti ini mas teman-teman. Oke. Kemudian kita bor kecil, kita buat lubang kecil, dan kita baut kecil. Oke, itu untuk ini bracket. Kemudian kalau conveyor seperti biasa teman-teman, ini kita pakai bahan yang sama, PVC sheet 3 mm, kemudian rangka bagian dalam seperti ini teman-teman. Jadi ada jarak antara bel bawah dengan rangka-rangka bawah ini. Biasanya saya usahakan jaraknya itu antara setengah senti sampai 1,5 senti atau 2 senti, tergantung ketinggian ya teman-teman, tergantung ketinggian konveyor kalian. Kalau ini request konveyornya ketinggian 7 cm, berarti jarak ini kita buat lebih tinggi. Kemudian sekat ini bisa kalian buat minimal 2 cm. Ini 2 cm atau lebih tinggi lagi nggak apa-apa. Ini lebih tinggi, kalau ini rendah, ini tinggi, atau sama juga nggak apa-apa. Kemudian sekat yang bagian ujung dan ujung yang penutup seperti ini teman-teman. Ini bagian ujung penutup kan, ini pasti di bawah dengan permukaan dari konveyor, supaya nanti benda itu keluarnya dengan mudah, tidak terhalang. Begitu juga yang depan, begitu juga yang belakang. Ini kan belakang tadi, ini juga di bawah konveyor. Misalnya ini 7, berarti bisa kita pakai ini 5 atau 6. Kemudian ada sekat setengah atau 1 cm ini. Setelah itu tinggal kita sesuaikan, semuanya kita sesuaikan. Kemudian kita setting beltnya, dipasang beltnya, dan kita uji coba dengan tegangan baterai seperti 3,5 volt atau 1,5 volt, atau tegangan dari charger HP, power bank 5 volt juga cukup kuat. Untuk video hasil uji cobanya bisa dilihat di video short kita ya teman-teman, bisa dicek nanti setelah ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel Mending Maker, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mending Maker.